Assalamualaikum teman-teman, welcome back bersama Herwe. Hai. Nah, di sini tempatnya kita untuk ngobrol bareng, sharing bareng, dan juga kita akan tumbuh bareng jadi versi terbaik diri kita. Nah, topiknya hari ini agak sensi nih. Agak sensi. Iya, tapi walaupun agak sensi ini relate sama Gen Z atau anak muda zaman sekarang gitu. Apa itu? Itu kita akan bahas pacaran versus ta'aruf. Pilih jalan cinta yang mana nih gitu. Nah, jadi kita bakal kupas tuntas perbedaan keduanya. Dan kita di sini nggak akan ngejudge ya, bukan mau ngejudge, tapi supaya kita itu sama-sama paham gitu. Jalan mana sih yang lebih berkah, yang lebih sehat, dan juga mindful buat masa depan kita. Ya. So buat kamu yang lagi bimbang atau cuma penasaran doang nih, nah tetap stay tune karena di akhir video nanti kita akan sharing tips-tips dan juga insight yang itu nantinya pasti berguna ya buat kita gitu. Jadi biar kita itu nggak salah langkah dalam urusan hati gitu. Iya dong, urusan hati. Kan pacaran versus ta'aruf ya kan. Otomatis urusan hati dong. Ya. Jadi mungkin aku di sini mau ini ya cerita dulu. Kan ini ya, aku sebagai perwakilan Gen Z gitu kan, mesti banyak bingungnya, banyak pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, termasuk apa namanya? Jadi pacaran itu tuh sebenarnya salah nggak sih gitu. Pacaran itu salah nggak sih? Tapi kalau misalnya ta'aruf kok apa namanya kelihatannya tuh kaku banget gitu. Nah, kan pacaran itu kan katanya itu bikin kita itu makin dekat sama dia. Tapi kenyataannya kok banyak luka dan air mata di situ gitu. Seringnya kayak gitu kan. Sementara kalau ta'aruf itu dibilangnya itu kaku, terus kering, iya, beli kucing dalam karung dan gak romantis gitu kan katanya, seringnya kayak gitu. Berarti kan dua-duanya punya arah yang berbeda kan ya, dua-duanya itu. Nah, pertanyaannya buat Mbak Kayum sama Mbak Sisil nih, apa namanya definisi atau arti dari pacaran dan ta'aruf itu sendiri tuh apa gitu? Menurut kita masing-masing. Ya. Menurut kita masing-masing. Mungkin dari Mbak Kayum dulu boleh. Nanti Mbak Sisil yang lebih high level ini. Oke. Kalau aku kan sama kayak Fanny ya, Gen Z. Kita switch peran ya, kemarin aku di situ. Iya. Betul. Oke, kalau aku dari Gen Z sendiri, pacaran itu ya apa ya, udah jadi tren gitu loh. Ya sih, ya emang dari dulu, dari aku SMP, SMA sampai kuliah ya ngelihat pacaran tuh ya sebagai tren. Terus standar di lingkunganku juga banyak teman yang pacaran gitu kan ya. Iya sih, aku juga sih. Kayak aneh gitu. Kayak aneh. Ya emang itu udah wajar gitu loh kayaknya. Dan kalau dulu pasti kita pas sekolah kan ada circle-circle gitu kan di kelas. Terus ya pasti kalau cewek-cewek tuh yang dibahas kan ngesip cowok gitu kan ya. Kayak gitu kan. Yang paling keren gitu kan ya. Bener banget. Terus kan kita juga pengen ikut-ikutan kayak gitu kan. Kita kan nggak mau ketinggalan gitu, pengen coba-coba juga gitu kan. Ya ya disitulah pacaran itu sebagai tren dan diwajarkan kayak gitu. Tapi ya kalau dulu pas masih SMP SMA kan kayak masih cinta monyet gitu kan ya. Tapi pas udah masuk ke kuliah itu tuh kayak lebih bebas lagi. Aku juga kaget. Iya. Pacaran tuh kayak ya? Kayak kalau SMP SMA kan masih kayak malu-malu kayak gitu, cem-ceman kayak gitu. Kalau kuliah tuh udah ngelihatnya ya Allah udah sampai ekspresinya udah bebas banget ya. Udah physical touch itu gitu kan. Sekarang kan lagi ngetren ini ya love language itu kan ya. Kan banyak banget ada words affirmation, ada apa lagi tuh. Physical touch, gift. ngasih hadiah gitu kan. Nah, ya itulah terus diekspresikan kan dalam pacaran itu. Di dalam pacaran itu ya. Iya, betul itu. Terus apalagi ya Kak? Dan kalau di lingkungan masyarakat sekarang kan ya pacaran tuh kan jadi kayak jadi tahap awal
buat menuju ke pernikahan itu tadi kan. katanya. Iya. Terus Iya sih. iya katanya gitu. Terus apa ya? Sekarang dari apa ya? Orang tuanya temanku itu malah juga ada yang kayak kamu kenalan dulu sama ini sama itu, malah menganjurkan kayak gitu loh pacaran tuh. Jadi itu nggak cuma dari sisi kitanya aja, genjinya aja yang mewajarkan, tapi orang tua. Oke. Kan dulu kan pacaran kan dianggap tabu kayak gitu kan. Iya. Ya kan nggak boleh ada hubungan sebelum pernikahan kan. Kalau misalnya zaman Nenek kita. mbah-mbah kita Iya. gitu kan. Tapi sekarang pun orang tuanya kita yang itu tuh gen apa sih? Boomers. Baby boomers. Kalau orang tua aku Gen X sama Gen Y sih. Ya itu orang tua pun juga udah malah menganjurkan pacaran kayak gitu kan ya sekarang. Nah, itulah Oke. malah jadi tren kayak gitu loh. Terus ini langsung bahas ta'aruf atau gimana? Ya, Iya. Atau langsung ta'aruf? Menurutku ta'aruf itu apa ya? Kalau dulu aku ngelihatnya ta'aruf itu tuh yaitu tadi kaku. Kaku ya. kering kayak kanebo. Iya. Penuh dengan ini sih, kayak serius amat gitu loh, serius banget. Terus Kayak formal banget nggak sih? formal banget. Terus aku sampai karena saking awamnya aku tuh mandang ta'aruf tuh kayak ya buat anak Pak Kiai aja. Buat anak-anak pondokan Buat anak-anak aja. pondokan gitu ya. Kalau kaum awam seperti aku mana paham Iya. sama ta'aruf kayak gitu Bener kan sih. ya. Jadi memandang ta'aruf tuh masih seperti itulah, masih serius banget, Kaku banget. kaku banget kayak gitu. Tapi setelah makin kesini udah belajar jadinya tuh ta'aruf tuh masya Allah sangat ini ya keren banget gitu loh metodenya menurutku. Iya. Alurnya juga maksudnya step by stepnya juga jelas, terus komitmennya jelas, arah tujuannya jelas, batasannya jelas gitu loh. Masya Allah semuanya udah diatur gitu. Iya. Dan kita pun juga ta'aruf kan ada apa namanya yang di tengah menjembatani ya, ada yang menjembatani juga. Jadi nggak merasa sendiri. Ada gitu mak loh. comblangnya. Ada mak comblangnya, iya itu. Jadi nggak merasa sendiri ya. Itu sebenarnya ta'aruf itu tuh lebih ke cara pandang aja sih. Itu tadi kalau yang masih awam yang mandangnya masih gitu. Ya itu perlu belajar aja sih biar paham sama ta'aruf. Kalau ta'aruf tuh dalam Islam ya emang udah sekeren itu. Berarti Jadi nggak usah mindsetnya ya, mindset kita ya. mindsetnya aja yang perlu diubah kayak gitu. Oke. Itu aja sih. Oke, makasih Mbak Koyul. Kalau menurut Mbak Sisil nih gimana? Arti, definisi ta'aruf dan juga pacaran. Iya. Oke. Sebenarnya pacaran hampir sama ya. Iya. Kayak Koyum tadi bilang tren. Mm-mm. Nah, di zamanku juga dulu itu sebenarnya juga kayak sampai nenekku tuh bilang hampir kalau tiap Idul Fitri gitu kan. Pacarnya mana kayak gitu. Seolah-olah kayak kalau nggak punya pacar tuh kayak kita nggak punya jodoh gitu ke depannya gitu. Jadinya Mau dari sesuatu mana yang- kalau nggak pacaran gitu kan ya? Itu. Nah, dan sebenarnya itu adalah hal yang aku tanyakan berputar di otakku Iya. ketika aku belum ngaji. Yaps. Kayak oke, aku tuh nggak mau pacaran. Iya. Dan aku pun juga nggak mau kayak ngabisin waktu untuk seseorang yang belum tentu jadi jodohku. Karena kan banyak ya orang yang pacaran udah sekian tahun, ujung-ujungnya nggak nikah sama dia gitu kan ya. Iya. Gitu kan. Nah, jadi kayak aku nggak mau rugi. Emang dari dulu tuh aku berprinsip kayak gitu. Jadi temenan-temenan aja gitu. Nah, salahku juga dulu tuh sempet kayak temenan-temenan gitu kan. Dan itu kan sebenarnya gimana ya, pacaran sama HTS-an sama TTM-an itu sama aja dosanya guys. Iya. Gitu loh. Aktivitasnya sama aja Sama pacaran ya. aja gitu. Jadinya kalau misalnya ngerasa kayak enggak kok aku enggak pacaran sama dia, kita enggak pernah confess gitu kan ya. Enggak pernah bilang-bilang kalau aku pacar kamu pacar aku, enggak. Kita cuma sering jalan bareng, sering nonton bareng, sering makan bareng lah. Sering sama lagi. aja, sering lagi gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, dan itu aku berputar di otakku kayak gitu. Dan akhirnya ketika setelah ngaji aku bertanya, hal yang aku tanyain adalah dalam Islam ada nggak sih pengaturan yang kan katanya Islam itu aturan semuanya ya, dari kita bangun tidur sampai bangun negara gitu kan ya. Nah, ada nggak sih peraturan atau pengaturan yang digunakan untuk kita anak muda untuk menemukan jodohnya? Kan katanya jodoh itu dicari ya kan, dijemput gitu kan. Nah,
itu ada nggak sih pengaturannya? Ada, namanya ta'aruf. Nah, waktu itu aku blas juga kan, nggak tahu kan apa itu ta'aruf. Terus aku bertanya, aku diskusi sama temanku itu yang di kajian itu, terus ya dikasih insight bahwa ternyata ta'aruf itu cara Allah tuh menjaga kita. Karena kayak waktu itu langsung diceritain kisahnya Nabi Muhammad sama Khadijah. Ibunda Khadijah. Nah, itu ta'aruf tuh kayak gitu. Jadi ada yang berkenan, nanti habis itu dikenalkan, dan itu ada mak comblangnya gitu. Itu syarat ada ta'aruf tuh kayak gitu. Nggak bisa kalau ta'aruf kok mengjapri gitu, nggak bisa. Itu tidak syar'i gitu. Berarti kan. tetap ada ketemu gitu ya kalau ta'aruf itu. Harus, harus. harus. Jadi nggak ada namanya ta'aruf tapi kok misalnya kita nggak pernah tahu nih calon kita tuh mukanya kayak gimana, tinggi badannya gimana, perangainya kayak gimana, karakternya gimana, nggak boleh kayak gitu. Itulah yang namanya beli kucing dalam karung. Ya kan? Makanya kenapa di ta'aruf itu, kalau secara singkat ya aku jelasin, kalau ta'aruf itu, kalau pengalaman aku, tuker CV. Tuker CV itu isinya adalah ya informasi kita lah. Data diri gitu. Data diri, data diri, tapi lebih spesifiknya kayak visi misi pernikahan, terus karakter kita positifnya tuh apa, kelebihan kekurangan kita. Kalau punya penyakit juga kita tulis, misalnya aku ada asam lambung gitu kan. Nah, itu iya, terus atau misalnya aku biasa. Jadi itu the point ya. Iya, memang gitu kan, tujuannya ta'aruf memang untuk menikah. Jadi makanya kalau misal memang sudah siap, baiknya ta'aruf aja gitu. Terus yang kedua, habis tuker CV itu kita nador. Nador itu saling ketemu. Jadi dipertemukan antara si calon perempuan dengan si calon laki-laki bersama mak comblangnya. Nah, mak comblangnya itu adalah orang yang semahram dengan si perempuan. Kalau yang laki-laki nggak harus? Nggak harus ada mahram. Ya gitu. Jadinya ketika pas nador itu kita bisa tanya jawab, terserah kita pengen tanya apapun yang berkaitan tentang pernikahan, menuju ke pernikahan. Kayak misalnya Mas, kalau biasanya marah, itu marahnya kenapa? Karena apa biasanya kok bisa marah? Nah, itu kan bisa menggali dia itu temperamen nggak sih gitu. Atau misalnya kayak gini, kalau misalnya di rumah itu biasanya orang tua tuh kalau marah gimana sih? Nah, itu kan kita jadi jawaban itu kita jadi menyimpulkan, oh di rumah itu kondisinya bapak ibunya nggak tenang, atau orang yang tenang, orang yang bisa meregulasi emosi dengan baik kayak gitu. Terus misalnya ditanyain nanti setelah menikah mau tinggal di mana, mau ngontrak apa ikut mertua atau gimana kayak gitu. Terus termasuk kalau misalnya tentang penghasilan, sekarang penghasilannya berapa kayak gitu, itu boleh. Jadi detail gitu ya. Bagus sih. Misalnya ada yang kelewat pertanyaannya gitu. Nah, itu di CV itu kita boleh request nggak sih, kayak misalnya aku mau yang hidungnya mancung kayak gitu, bisa nggak ditulisin di CV gitu? Boleh. Cuma tapi gini, jadi di buku kita, di buku kita tuh udah ada kan kriteria khusus dan kriteria utama sama kriteria tambahan. Nah, kriteria pokok itu adalah kriteria yang kita buka di sini aja kali ya. nanti yang lengkapnya di buku ya. Nah, itu kriteria pokoknya itu adalah sesuatu yang kriteria itu tuh kalau misal nggak ada di laki-laki itu, kita tuh nggak akan maju untuk menikah. Gitu. Contoh misal kamu nggak suka cowok yang ngerokok, terus kamu menurutmu itu adalah kriteria pokok saat ini gitu utama, kan ya. Utama. Kalau misalnya dia mohon maaf Mas apakah seorang perokok gitu. Oh iya, saya masih udut gitu kan. Tadi habis udut gitu kan ya, di luar habis udut-udut gitu kan. Nah, itu udah langsung blacklist gitu. Enggak maju. Oh, berarti gitu. Ini ya kita nyiapin pertanyaan yang utama dan ini dulu ya. Aku tuh sampai bawa notes loh, sampai gitu. bawa buku agenda loh, tak tulis loh itu dulu. Tanyakan sama suamiku. Nah, gitu. Jadi memang nggak apa-apa kayak gitu. Dan kenapa sih kita kayak gitu? Karena kita tuh lagi memilih imam kan. Kita kan mau dipimpin nih ya kan. Dan di ta'aruf itu adalah gerbang di mana kamu tuh kamu tuh ikhtiar maksimal untuk memilih dan memilah siapa yang kamu
secara ridho untuk untuk ngikutin apa maunya dia gitu ya. Ngikutin apa maksudnya perintahnya dia, taat sama dia selama itu tidak melanggar syariat. Itu kan itu berat banget loh. Berat Kalau sih. misalnya kita dari awal memang nggak tahu Iya. dia kayak gimana kayak gitu. Kalau misalnya ujuk-ujuk ternyata dia itu seorang yang kasar, temperamen. Wah, babak belur kita di rumah ya kan. Nah, makanya Serem jadi juga ya. makanya itu kalau ta'aruf itu kenapa kok misalnya ada yang bilang ta'aruf itu beli kucing dalam karung. Iya, itu sebenarnya bukan salah ta'arufnya, tapi salah kamu prosesnya, Cara kamu penerapannya itu. kamu ngulik beneran nggak? Kamu cari tahu Iya beneran sih, nggak? heeh. Kamu bahkan dulu itu kalau aku tuh sampai tak cari tahu dia tuh pernah ngutang ke siapa, Wow. dia punya masalah apa. Tapi emang penting sih ya kayak gitu. Iya, gitu kan. Nah, enaknya ta'aruf adalah yang jadi mata-mata bukan cuma kita. Kita bisa nyuruh orang tua kita misalnya, atau kita nyuruh teman kita yang misalnya se-circle sama dia kayak gitu. Atau perantara kita juga kita minta tolongin untuk misalnya coba main ke tempat dia gitu. Tiba-tiba aja nggak usah ngabarin. Dia lagi ngapain sih kalau ada waktu luang. Nah, kayak gitu. Iya, itu kan nggak Oke. apa-apa kayak gitu. Iya. Iya, itu. Dan informasi-informasi itu yang nyampe ke kita itulah yang nanti kita istilahnya kasih proposal ke Allah. Ya Allah, aku udah ta'aruf nih, gitu kan. Udah ikhtiar. Udah ikhtiar. Nah, aku menemukan laki-laki yang begini sesuai dengan jawaban yang kamu dapetin itu kan. Nah, ini gimana ya Allah? Nah, itu Iya. akhirnya nanti ada istikharah kan. Kita perlunya Oh, iya, istikharah. next step-nya itu ya. Nah, jadi setelah Oke. nador itu kita udah tanyain gitu kan, istikharah, nanti bagaimana jawabannya, dan jawabannya itu nggak selalu dalam mimpi. Iya. Nah, itu nanti baru ada proses khitbah namanya. Setelah khitbah baru proses akad kayak gitu. Jadi memang sesimpel itu sih. Berarti komitmennya jelas ya. Jelas. Nggak kayak pacaran kan, kalau pacaran kan nggak ada komitmen kan. Iya, tadi Ya, belum dibahas ya. betul. Iya. Pacaran tuh kayak ya udah nggak jelas tingkat waktunya Iya. sampai kapan juga. Nggak Mau ada nunggu sampai akadnya. siap, ya kapan siap? Iya. Iya nggak sih, kayak mengulur-ulur waktu aja gitu. Betul. Yang ceweknya udah capek nungguin, yang cowoknya emang aslinya maunya nggak serius gitu Iya, kan. gitu. Jadinya sama-sama capek gitu kan. Betul. Nah, jadi memang perbedaan ta'aruf sama pacaran tuh ya pertama dilihat dari komitmennya. Itu kalau pacaran itu nggak ada komitmen, yang ta'aruf itu ada Ya. dan harus jelas komitmennya dia memang untuk menikah. Makanya kenapa kalau misalnya memang belum siap, jangan nyoba sebar CV dulu gitu. Oke. Itu. Jadi tapi memang sebenarnya nggak ada orang yang benar-benar siap. Bahkan yang sudah sebar CV pun yang dia ngerasa siap ketika Dek, ini ada yang mau ta'aruf gitu. Itu pasti di sini kayak, aduh udah siap belum ya, kayak gitu. Aduh, gitu kan. Masa sih aku beneran siap kayak gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Iya. Minimal kamu sudah mempersiapkan diri lah. Nah, gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman nonton ini, kita kan ya ngomong podcast kayak gini, itu tuh juga sudah mempersiapkan diri. Terus membaca bukunya Herwe juga itu juga mempersiapkan diri. It's okay gitu kan. Jadi Oke. jadi itu langkah-langkah kecil yang kita gunakan untuk mempersiapkan diri Iya. gitu kan. Gitu. Terus yang ketiga adalah tadi komitmen. Terus yang kedua itu bedanya pacaran sama ta'aruf adalah ini ya, diridhoi dan tidak diridhoi Allah. Oke. Itu Itu kan paling penting sih ya. iya Kan lagi. sebagai seorang muslim ya itu ya tujuan kita untuk mencari ridho Allah gitu Jadi kan. ibaratnya gini, aku dapat insight tuh ternyata pacaran itu nggak mendekatkan atau menjauhkan jodoh kita, Oh. ya kan? Iya. Karena jodoh kita tuh udah tertulis gitu loh, siapa sama siapa gitu kan ya. Dan itu tuh nggak bisa mau ujuk-ujuk terus jadi deket, jadi jauh gara-gara kita nggak pacaran atau kita pacaran kayak gitu, nggak bisa. Ya memang begitu gitu loh. Nah, cuma bedanya ibarat kata gini, aku mau ke kota A. Iya. Nah, kan kita bisa lewat jalan mana aja kan, Bisa. terserah, yang penting sampai sana gitu. Nah, cuma yang satu jalannya diridhoi Allah, ya memang begitu caranya. Allah tuh sudah menjaga, dan sebenarnya di dalam ta'aruf, kenapa ada ta'aruf itu kan untuk menjaga perempuan, say. Ya kan? Dan kita juga tidak merasa terhina ketika kita nggak jadi nikah.
Iya sih. Bedanya kalau pacaran itu udah rantang-ranteng ke sana ke sini berdua gitu. Ujung-ujungnya lo kok nikah ya karo kae. Nah, Jagain jodoh orang. jagain jodoh orang gitu, belum lagi viral nanti kan gitu kan. Nah, jadinya kita nggak ngerasa aib gitu loh. Misal nggak jadi nikah pun juga nggak apa-apa, dan itu it's okay, normal gitu loh. Terus yang ketiga adalah kalau di pacaran itu kita udah pakai hati ya kan, kita suka kan sama cowok itu kan pasti. Nah, terus kalau di ta'aruf bisa jadi kita tuh nggak pakai hati tapi pakai logika. Oke. Tapi tetap Gitu. ini kan, tetap mempertimbangkan sisi jatuh cintanya kan maksudnya. Di ta'aruf Iya. enggak. Oh enggak sama sekali. Aku kira tuh kayak ya udah kita bertanya dulu sisi rasionalnya dikeluarkan. Iya, aku kira kayak gitu. Habis itu kan pasti kita juga mempertimbangkan ada hal yang kita sukai gitu kan ya. Iya. Tapi kan nggak sampai jatuh cinta. Oh iya ding, maksudnya itu ya. Hal yang kita sukain aja tapi enggak yang kayak Kalau jatuh cinta gitu itu ya. kan kayak wes bener-bener kayak apa ya? harus ini. Bucin. Oh iya, Kayak- bucin. kayak sampai mungkin requestnya ke Allah, ya Allah harus jadi sama yang ini ya Allah gitu kan. Nah, itu yang jatuh. ya. Nah, itu yang Iya. jatuh cinta. Oke, ya. Tapi kalau ta'aruf itu sekedar kayak saran dari ustazahku dulu adalah ketika aku mau mulai untuk sebar CV udah kayak apa ya. Boleh. Nah, itu tuh cari minimal satu aja yang kamu suka dari Satu dia. aja. Satu yang aja disuka gitu yang ya. disuka. Entah itu matanya, nggak apa-apa. Entah itu Oh, misalnya fisik atau fisik. Karena fisik. kan kita 24 jam kan kita bakal dampingin dia Oke. dong. Kalau misal nggak ada belas yang disukain kayak piye aja. Lihat lu aja Oh, gue berarti udah nek gitu kan. konteksnya fisik yang harus Fisik. kita sukain satu itu dari Satu, fisik ya. Kalau yang kayak karakter, terus apa itu kan pemikiran itu kan sebenarnya bisa ditanyain. Tapi kalau fisik kan kadang kita gimana ya? Ada orang yang kalau aku pengalaman itu kan ada orang ketika aku ketemu tuh udah kayak aduh kayak gitu. Oh gitu. Aku bukan ini ya, bukan ngerasa kayak orangnya jelek, enggak. Oh. Kadang kita ngelihat orang itu kan ada ya yang ngelihat orang itu entah mungkin dia kurang- Auranya kali ya. kayak kurang bersemangat kayak gitu atau gimana, itu kan kayak kita jadi aduh kayak gitu kan. Nah, tapi bukan berarti orangnya tuh jelek gitu loh, enggak gitu loh, bisa jadi menurut orang lain itu biasa aja, bukan yang jelek itu enggak gitu loh, karena kan jelek ganteng itu kan subjektif ya sebenarnya ya kan. Nah, tapi seenggaknya ketika kamu duduk kan, kalau nador kan duduk terus habis itu ini ya apa namanya ngobrol gitu kan. Nah, pas kamu ngobrol tuh cari satu aja yang kamu suka gitu, entah dari fisiknya boleh atau dari karakternya dia pembawaannya ngomong. Pembawaannya kan setiap orang beda-beda kan. Jadi kita nggak perlu jatuh cinta, nggak sampai jatuh cinta sih tahapannya. Yang penting kamu menemukan satu aja, minimal satu aja yang kamu gunakan itu sebagai kunci untuk membuka hatimu, biar nanti setelah menikah bisa jatuh cinta sama dia, membangun cinta bersama pasangan halal gitu. Karena ya kalau kita nggak srek ya gimana gitu loh. Bahkan dulu kan Rasulullah kan sahabatnya ada yang bertanya, dia suka sama seorang gadis gitu kan, terus habis itu apakah kamu sudah melihatnya gitu, kata Rasulullah gitu kan, disuruh melihat. Makanya kenapa? Karena ketika kamu melihat itu akan ada sesuatu yang kamu sukai dari dia, dan itu bisa menimbulkan rasa yang suka gitu loh. Jadi ternyata itu cinta itu dibangun, bukan jatuh, bukan tapi dibangun cintanya itu setelah menikah gitu. Jadi nggak apa-apa nador itu melihat gitu. Tujuannya biar tahu gitu loh. Iya. Gitu. Oke Mbak, berarti kan ini ya udah clear ya apa namanya arti atau definisi dari pacaran dan juga ta'aruf gitu ya. Dan memang keduanya tuh punya sisi yang berbeda gitu kan. Tadi
pacaran itu ya tidak ada komitmen yang pasti, tidak ada komitmen yang jelas, ya kan? Dan mau pacaran atau enggak itu tidak akan mendekatkan atau menjauhkan kita dari jodoh kita gitu kan? Betul. Ya, terus kalau ta'aruf itu tadi ya kan dia itu simple, tapi walaupun simple dia itu tertata dan berbobot ya. Asik. Tertata dan berbobot kayak apa namanya udah terplanning gitu loh dan nggak subjektif tapi objektif gitu kan tadi Logik ya. ya. Jadi mengedepankan logika daripada perasaan gitu kan. Dan kita bisa mengenal calon kita itu lebih efisien to the point gitu kan. Lagi ya. Jadi tidak akan membuang-buang waktu gitu. Cocok untuk orang yang sibuk ya. Iya. Ya berarti kan keduanya itu punya sisi yang berbeda ya kan. Pacaran itu ya tadi ya tidak ada sisi positifnya, kalaupun ada sisi positifnya itu semu aja gitu kan. Iya, sementara Iya, doang. sementara. Kayak anak-anak SMA biasa kan. Aku pengen punya pacar biar semangat ke sekolah gitu kan. Padahal sebenarnya enggak kan. Biar produktif. Biar produktif kan, praktek di awal-awal aja itu produktif. Nanti kalau udah bucin ya enggak produktif. Gitu. Jadi ya itu cuma semu tok. Iya. Jadi kalau pacaran itu tidak ada sisi positifnya. Kalaupun ada itu semu aja guys. Gara-gara kamu masih bucin aja sih. Iya. Oke, terus nih Mbak, aku jadi muncul pertanyaan baru nih. Nah, Mbak Sisil kan di sini sebagai pemerhati remaja dan pernikahan gitu kan. Kalau Mbak Koyum nih sebagai perwakilan Gen Z ya kan. Masya Allah ya. Nah, sependek yang aku tahu pacaran itu kan membuka banyak pintu maksiat ya kan. Nah, membuka banyak pintu maksiat. Dan secara psikologi itu juga merusak hati kita karena di situ kan yang main perasaan kita kan kayak ya kita banyak capeknya, banyak lukanya, banyak air matanya gitu kan di situ. Nah, sedangkan kalau ta'aruf itu kan emang ini ya, ta'aruf itu emang bisa kayak meyakinkan kita kalau dia itu beneran jodoh kita gitu loh. Bisa. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya nih untuk Mbak Koyum sama Mbak Sisil. Terus jalan cinta mana nih yang harus kita pilih gitu? Iya. Jalan cinta mana nih? Oke. Dari aku dulu ya. Ya, Jalan boleh. cinta tadi kan Mbak Sisil udah ngejelasin kalau kita mau menuju ke kota A kan ya banyak jalan gitu kan. Nah, kita sebagai manusia kan dibekali dengan akal kayak gitu kan. Iya. Dibekali dengan akal terus kalau kita mau belajar Islam kayak gitu kan kita udah dikasih panduan nih. Tinggal kita mau belajar apa enggak gitu kan udah dikasih panduan ya tinggal ngikutin aja kayak gitu kan ya. Ya harusnya kita pakai jalan yang itu dong. Oke. Ya jalan ta'aruf itu gitu. Kalau pacaran kan harus berliku-liku ke sana kemari. Iya. tak tentu arah kayak gitu kan ya. Jadi ya ta'aruf itu adalah jalan yang tepat dan efisien seperti kata Fani itu tadi kayak gitu. Oke. Iya. Kalau menurut Mbak Sisil nih gimana? Jalan cinta mana nih yang harus kita pilih? Harus kita pilih. Iya, harus. Ta'aruf. Ta'aruf. Oke, itu the point ya. Ta'aruf lah ya. Kenapa tuh Mbak? Karena ya itu tadi setelah banyak pertimbangan kan tadi kita ngasih ya pacaran itu nggak ada komitmen, di ta'aruf itu memang itu awalnya memang harus dimulai dari komitmen gitu kan ya. Terus singkat, padat dan berbobot gitu ya. Cocok untuk orang sibuk. Jadi dan aku tipikal yang kayak ya itu kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya menghabiskan waktu di mana itu tuh aku kayak rugi aja, rugi bandar gitu loh. Kayak gimana ya menghabiskan waktu sama orang yang kita tuh nggak tahu dia itu beneran jadi jodoh apa enggak gitu loh. Kayak apa banget gitu ya. Iya. Ya, sedangkan di masa single itu tuh waktu golden waktunya kita loh untuk belajar, untuk ngupgrade diri, untuk kita tuh apa ya unlock ini apa kemampuan-kemampuan baru yang mungkin kita baru tahu gitu kan ya. Terus untuk ya ketemu banyak orang, untuk relasi, tahu relasi, terus untuk tahu sebenarnya potensiku tuh apa, tujuanku diciptakan tuh untuk apa di sini itu tuh pas single gitu loh.
jadi sayang banget kalau misalnya pas single itu waktu-waktu emas kita untuk mencari jati diri itu dipakai dihabiskan untuk mengyang-yangan pacaran gitu loh, kayak gitu loh. Iya, iya. Nanti ujung-ujungnya nggak jadi nikah sama yang itu kan, Mm-mm. patah hati gitu kan, rugi gitu. Nah, terus kembali lagi ke pertanyaan tadi yang apakah dari ta'aruf itu bisa meyakinkan kalau dia itu memang benar-benar jodoh Mm-mm. kita. Nah, makanya bedanya antara pacaran dan ta'aruf itu adalah kalau pacaran itu kan tidak menghadirkan Allah Iya. gitu ya. Mana ada pacaran menghadirkan Allah? Mungkin ada ya yang Ya, bilang mungkin ada. adanya gini. Kemarin tuh di TikTok sempat ada pacaran Islami. Iya. Jadi yang pacaran anak-anak pondok nih. Iya. Nah, katanya kegiatannya adalah apa namanya? Tahajud bareng, murojaah bareng. Ngingetin gitu ya. Ngingetin untuk senantiasa ingat kepada Allah. Masya Allah. Padahal mereka pacaran itu namanya ya berarti mereka tidak meniadakan Allah kan di situ Iya. gitu loh. Maksudnya udah jelas-jelas gitu loh, Allah tuh udah melarang zina, jangan mendekati aja nggak boleh gitu loh. Tapi kamu tuh buka gerbang pacaran lah, pacaran itu gerbangnya zina gitu loh, maksudnya gerbang menuju jalan zina, jalan tol itu loh, udah Iya. lurus aja bablas gitu loh. Framingnya aja ya. Iya, framingnya kayak pacaran saling syar'i ngingetin gitu kan. Mana ada itu Mbak yang pas puasa nanti mereka putus kan. Nanti Ah. kalau udah lebaran ini balikan Jadian lagi. Allahu Akbar. Iya. Oh gitu ya. Nah itu jadi kan memang kayak gak menghadirkan Allah kan. Jadi kayak ya udah seenak udelnya wae gitu loh melakukan apapun itu. Gak ada kan sekarang kalau misalnya kita ngelihat fakta ya. Orang pacaran sekarang banyak yang ya tadi fakta yang kecil tadi yang kayak mengingatkan kepada jalan kebaikan, atau pacaran yang ternyata itu dia berujungnya zina, ujung-ujungnya dimusuhi pacarnya sendiri, ya kan? Ngeri sih. Atau yang lain lah, pokoknya ujung-ujungnya dibunuh gitu kan sama Iya. pacarnya sendiri gara-gara nggak mau hubungan seks kayak gitu. Lebih banyak yang mana faktanya? Ayo. Lebih banyak yang mana teman-teman di Banyak komen? yang bulal deh kayaknya ya. Ya nggak Iya, sih? makanya lebih banyak yang buruk kan dibanding yang memang sok-sok syar'i inilah yang walaupun memang tidak syar'i sama sekali ya. Nah, jadi kalau yang pacaran itu tidak menghadirkan Allah, nah kalau ta'aruf itu kita senantiasa menghadirkan Allah. Masya Karena Allah. apa? Karena di situ ada istikharah itu tadi. Oke. Nah, Melibatkan Allah melibatkan berarti. Allah gitu. Jadinya kan kayak tadi Koyum kan pernah tanya tadi itu kalau yang kita lupa pertanyaannya gimana. Nah, itu sebenarnya hal-hal goib yang kita nggak tahu itu tuh kalau kita melibatkan Allah, segitu baiknya loh Allah sama kita. Kita tuh bakal dikasih tahu entah dari mana aja. Dibukakan gitu ya. Yaps, betul. Ada kisah dari temenku yang dia ta'aruf, itu waktu itu dia nggak tahu kalau ternyata si calon ini dia sudah punya istri. Jadi Wow. dia mau dijadiin istri kedua, tapi nggak bilang. Oke. Nah, terus pas pas ditanya-tanyain gitu kan, pas nador udah pertanyaannya udah oke. Kayaknya oke sih, tapi kenapa aku nggak srek ya? Nggak yakin aja Nggak gitu. yakin ya gitu. Terus setelah dia istikharah gitu kan, sholat minta tolong sama Allah, Hamin berapa mau nikah itu udah dikhitbah juga. Terus habis itu tiba-tiba ada saudaranya yang ngasih tahu, si cowok ini tuh udah punya anak, udah punya istri, rumahnya di sini, ini alamatnya, bla 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 bla. Nah, dari situ akhirnya kan dia ngerasa kayak, loh kok nggak bilang loh gitu kan. Terus akhirnya dibatalkan lah khitbah itu. Jadinya ya nggak mau dia, karena kan setiap orang kan punya preferensi beda-beda ya tentang menjadi istri kedua. Walaupun memang kalau misalnya teman-teman ada yang mau menjadi istri kedua kan ya nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Poligami dalam Islam kan nggak apa-apa, selama itu adil, selama itu berjalan mulus sesuai syariat gitu kan ya. Nah, tapi kan setiap orang kan berhak memilih ya, karena menjadi istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat itu kan punya preferensi masing-masing, punya privilege masing-masing gitu loh. Jadinya ya kalau misalnya kamu ngerasa kamu nggak kuat menjadi istri kedua, ya udah nggak usah sok-sokan jadi istri kedua Iya. gitu loh. Kalau misalnya sama
misalnya ada calon yang satu duda beranak satu atau yang satu duda tanpa anak, yang satu single, misalnya ada 3 nih. Terus kamu milih gitu kan. Ya udah, kalau misal kamu ngerasa dirimu itu nggak cocok, maksudnya nggak sanggup dengan duda, ya jangan milih duda gitu loh. Walaupun mungkin duda kaya raya tapi single miskin. Nah, mungkin kayak gitu. Ya udah gitu loh, Ya kan single udah. kaya kan ada juga, berarti Iya. cari yang lain gitu loh. Iya. Makanya nggak usah memaksakan diri, nggak usah sok-sok kuat lah gitu. Kan kita tahu kapasitas kita gitu. Jadinya ya waktu itu ya akhirnya bisa dibatalkan. Makanya kalau ta'aruf itu kan jelas ya komitmennya, dan it's okay ketika nggak jadi nikah tuh nggak It's apa-apa okay. gitu ya. Okay. Dan apa namanya, ketika ta'aruf pun itu teman-teman yang mau nyoba ta'aruf jangan pakai perasaan di awal. Nah itu Karena- lagi ya hanya perasaan ya sih. Karena kalau udah pakai perasaan kadang kita nggak objektif. Hmm. Jadi ketika ada informasi masuk, Mm-mm. contoh misalnya kayak tadi ya temanku itu, kalau dia pakai perasaan di awal, ketika ada saudaranya bilang dia tuh udah nikah loh, udah punya anak nih, pasti dia denial. Alah enggak, Ya, itu kalau kemarin kan subjektif. dia waktu pas nador baik-baik aja, aku udah yakin sama dia kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau belum pakai perasaan, ya udah nggak jadi nikah ya nggak apa-apa. Iya. Nanti malu bla bla, malu paling berapa bulan sih, 3 bulan paling orang-orang ngomongin kita, habis itu udah ya udah gitu kan ya. Lebih santuy ya. Gitu. Jadinya ya udah gitu loh, nggak apa-apa, it's okay gitu. Itu sih. Jadi apakah bisa ta'aruf itu meyakinkan kita untuk apa namanya, dia Dia itu tuh beneran bener-bener jodoh kita. Ya itu kita minta sama Allah lah, Allah yang tahu. Melibatkan Bahkan kita Allah. bahkan kita aja nggak tahu sama perasaan kita, ya Iya, kan? iya. Ya kan? Kadang kita tuh bingung, kita tuh apa sih maunya, apa sih gitu kan. Iya lagi. Nah, Allah kan yang lebih tahu. Nah, itulah. Nanti kita mintanya langsung sama Allah kayak Oke. gitu. Oke, berarti jalan yang harus kita pilih itu harusnya ta'aruf tadi ya, karena ta'aruf itu kan jalan yang hanya diridhoi oleh Allah, itu ya ta'aruf tadi yang diridhoi oleh Allah. Nah, terus nih tips buat yang lagi galau nih. Oke. Iya, gimana tipsnya nih dari Mbak Koyum dulu mungkin? Kalau gimana, berarti milih bingung sama antara pacaran itu tadi atau Iya. taruh. Heeh. Kalau yang lagi galau, tipsnya belajar sih. itu Oke. yang penting banget ya. Kita masih memandang ta'aruf itu kaku, itu serius, itu ya karena cara pandang itu tadi, karena kurang belajar aja kan, sama kurang main sama circle yang ya apalagi teman-teman ngaji yang emang udah belajar tentang ta'aruf ini dan lebih tahu Iya. gitu ya. Ya harusnya kita cari circle yang seperti itu, yang sering bahas seperti ini, biar kita menambah Insight. pengetahuan dan insight itu tadi. Terus juga kita jadi nggak takut kayak gitu loh, iya kan? Iya, betul. Oke, Itu kalau tips dari Mbak Sisil gimana nih, Mbak? Tipsnya sama sih, belajar. Jadi kalau misalnya memang masih galau, belum siap untuk menikah, masih ya ngambang-ngambang gimana gitu kan ya. Nah, itu tipsnya adalah siapin diri, perbaikin diri, mumpung masih single, mumpung masih di masa-masa emas, kamu bisa belajar banyak hal, ya belajar banyak hal lah gitu loh. Terus ketemu banyak orang lah, berrelasi lah gitu loh. Jangan ansos, karena kalau kamu ansos malah makin kamu tuh nggak tahu apa-apa guys. Jadi ketika kamu ketemu banyak orang, kamu jadi ngerti, oh ada ya tipikal orang yang begini, oh ada ya tipikal orang yang nggak enakan, oh ada ya orang yang begini begitu. Jadi kan juga ini ya Mbak, kayak kasus-kasus tadi yang nah ta'aruf itu iya tadi. itu. Jadi siapin diri, siapin finansial, siapin mental, siapin ilmu yang jelas gitu. Berarti Itu sih. fokus upgrade diri ya. Upgrade diri, betul gitu. Oke. Kok aku malah mau ngambil mic-nya, ini kan udah ada mic-nya di sini. Jadi itu ya tipsnya dari Mbak Koyum dan juga Mbak Sisil. Nah, kalau dari aku sendiri nih tipsnya buat teman-teman yang lagi galau nih, teman-teman bisa banget ikutin Herway ini gitu kan. Nanti kita ngobrol bareng gitu ya, sharing bareng dan juga tumbuh bareng gitu. Nanti kita akan membahas atau before say yes gitu. Jadi teman-teman yang mau join nih bisa banget, nanti kita kasih link di description box. Nanti kita kasih linknya.
teman-teman juga bisa kepoin Instagram kita dan juga TikTok kita herway.gng gitu. Oke, teman-teman. Ya. Thank you Oke. and see See you you. next time. Bye bye.